orang laskar yang kami anggap mereka itu syahid betul. Mereka syuhada betul. Kenapa? Mereka niat cuma ingin mengawal guru yang dia cintai. Nggak dibayar. Tahu-taunya kok dibunuh. Yang mau dibunuh sebetulnya kan mungkin HRS, tapi kenanya mereka. Yang kayak begini tolong fraksikan bangkit deh, bongkar deh semua. Gak usah sungkan-sungkan Pak, kan yang ngangkat bukan mereka. Bapak kan yang ngangkat kan masyarakat. Rakyat justru akan gembira, tatkala PAN akan bersuara keras. Ini permainan udah harus dibongkar. Kita udah gregetan. Ini emak-emak di belakang saya, Bu kapan kita perang? Loh, coba ngajakin perang. Saya bilang, perang punya senjata apaan? Saya bilang, kita gak punya senjata. Jangan berani-berani mau perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, alhamdulillah kemarin hari Senin tanggal 5 Oktober 5 Oktober, Masya Allah jauh banget, 5 Maret 2021, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI atau biasa disebut dengan TP3 bertemu beraudiensi dengan fraksi PAN, Partai Amanat Nasional di DPR RI. Banyak yang kita sampaikan seperti biasa dipimpin oleh koordinator TP3 Bang Abdullah Hemahwa. Kemudian juga ada Bang Marwan Batubara, itu adalah sekretaris TP3 sekaligus juru bicara TP3, dan ada beberapa teman lain termasuk saya diantaranya. Disampaikan banyak hal, misalnya Bang Abdullah Hemahwa mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah benar-benar memperhatikan setiap nyawa yang menjadi korban. 6 nyawa yang menjadi korban di tol Cikampek Jakarta itu adalah manusia, nyawa manusia, bukan nyawa hewan, ayam dan sebagainya. Tapi saya ingin sedikit menyoroti, mengangkat, meng-highlight seorang perempuan yang sama sekali tidak muda lagi yang ikut hadir, Ibu Nurdiati Akmal. Ini Masya Allah, ibu ini benar-benar luar biasa, semangatnya dalam perjuangan benar-benar luar biasa, istiqomah dan konsistensinya benar-benar luar biasa, yang sering membuat kita yang jauh lebih muda merasa malu karena ada seorang perempuan yang jauh-jauh lebih berumur tapi tidak pernah kendor dalam perjuangannya, istiqomahnya luar biasa. Nah, Ibu Nurdiati Akmal menyampaikan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru lagi buat kita, paling sedikit masih berupa dugaan-dugaan yang beredar di kalangan kita bahwa pada peristiwa tol Cikampek Jakarta itu di kilometer 50 dan sekitarnya itu sebetulnya menurut Ibu Nurdiati yang diincar, yang akan dibunuh adalah Habib Rizik Syihab. Ya, dengan interceptnya, sudah dengan pengintaiannya yang kemudian melampaui tugas seperti kita tahu, diakui oleh Komnas HAM. Ada sprint surat perintah dari Polda Metro Jaya terhadap beberapa polisi untuk mengsurveillance, untuk mengintai rombongan Habib Rizik Syihab. Namun ternyata kemudian berubah melampaui tugasnya dengan mengintercept, mengganggu, memasuki segala macam. Kalau mengintai itu kan jauh. Orang yang diintai pun tidak tahu bahwa dia sedang diintai. Dan kalau yang mengintai tahu, yang diintai tahu gitu kan, maka dia harus pergi karena tugas sudah gagal. Tapi ternyata mereka malah mengintercept, mengganggu, bahkan sampai gesekan, tembak menembak katanya dan sebagainya. Nah, menurut Ibu Nurdiati Akmal, itu yang diincar, bahkan dimaksud diincar atau dibunuh itu adalah Habib Rizik Syihab, baik langsung secara pembunuhan maupun dengan seolah-olah terjadi kecelakaan dalam iring-iringan rombongan Habib Rizik Syihab dari tol Jakarta Cikampek itu. Qadarullah, ternyata Allah memilih 6 anak muda pengawal itu menjadi korban, syahid insyaallah karenanya. Dan sungguh sangat mengerikan, ternyata sampai hari ini berbulan-bulan tidak juga kunjung terungkap siapa, bahkan penembaknya pun publik tidak pernah tahu. Polisi hanya mengatakan 3 terduga penembak dan seterusnya. Bahkan inisial pun tidak pernah diungkap. Sebaliknya pada kasus bom Makassar itu hanya dalam hitungan jam bisa diketahui siapa namanya, bagaimana keluarganya, siapa teman-temannya, kemudian segera diikuti dengan penangkapan di daerah-daerah lain dan seterusnya dan sebagainya.
Saya juga sempat bicara di situ, saya katakan bahwa kekerasan oleh aparat negara sudah berlangsung begitu lama dan sama sekali nyaris tidak ada tindakan yang berarti. Kalaupun sampai diusut ya paling banter hanya aparat di lapangan yang level jauh di bawah. Tidak pernah menyentuh siapa komandannya, siapa pemberi perintahnya, siapa inisiatornya, siapa aktor intelektualnya, tidak pernah sentuh. Dan seperti kata Abang Abdullah Hemahua bahwa korban itu 6 nyawa manusia, bukan nyawa ayam, hewan, kodok dan sebagainya. Jadi harus benar-benar ada upaya dihentikan. Nah, ini kita lihat video cuplikan dari Ibu Nurdiati Akmal. Silakan. Yang mempersilakan justru Mahfud MD. Silakan datang. Oh, nggak ada pengikutnya kok. Ternyata yang datang lebih dari 3 juta. Apa lalu Habib Rizik yang harus ditangkap? Mestinya Mahfud MD dong yang ngasih izin seperti itu. Mereka datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari mana-mana datang. Karena ada izin, ada pintu izin masuk dari Mahfud MD. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kasat mata rasanya. Dulu saya ingat sampai hari ini belum bisa nangkap pelaku pemboman yang di Cawang. Itu dengan bom yang satu mobil terbuka di belakangnya dengan bom yang banyak. Untungnya tidak langsung ke panggung tempat Habib Rizik, tapi jatuhnya ke tempat parkiran motor. Kok sampai sekarang nggak ketemu juga? Aduh, ini kayaknya main-mainan deh. Tolong anggota DPR, saya yakin nih Pak Saleh Daulay akan siap ya untuk bongkar ini semua. Muak saya, bohongnya bohong banget. Saya waktu ketemu Tito, waktu dia jadi ketua Kapolri, saya bilang, Pak Tito hebat ya Bapak, ahli teroris, orang semua ditangkap teroris. Ternyata setelah diperiksa oleh Muhammadiyah mengirim timnya, cuman guru ngaji yang gak ada apa-apanya. Ini kan kasihan jadinya, umat ini dibunuh hanya dengan dalih teroris. Tolong, Pan bangkit Pan, berani Pan, nggak Saleh Daulay saya yakin besok langsung teriak. Tangkap itu Pak, polisinya tangkap yang nakal begitu. Masa nyawa orang dipermainkan seperti ini. Kemudian sekarang masalah yang 6 orang laskar yang kami anggap mereka itu syahid betul. Mereka syuhada betul. Kenapa? Mereka niat cuma ingin mengawal guru yang dia cintai. Nggak dibayar. Tau-taunya kok dibunuh. Yang mau dibunuh sebetulnya kan mungkin HRS, tapi kenanya mereka. Yang kayak begini tolong fraksikan bangkit deh, bongkar deh semua. Gak usah sungkan-sungkan Pak, kan yang ngangkat bukan mereka. Bapak kan yang ngangkat kan masyarakat. Rakyat justru akan gembira, tatkala PAN akan bersuara keras. Ini permainan udah harus dibongkar. Kita udah gregetan. Ini emak-emak di belakang saya, Bu kapan kita perang? Loh, coba ngajakin perang. Saya bilang, perang punya senjata apaan? Saya bilang, kita gak punya senjata. Jangan berani-berani mau perang. Saya bilang. Jadi tolong kita datang kemari ini sangat bahagia. PAN mau menerima kita pikir kali PAN sekarang udah beda. Ternyata masih kayak yang dulu. Masih tetap akan menegakkan kebenaran, keadilan. Jadi cocok dengan cita-cita kita TP3, tegakkan keadilan Pak. Rakyat di bawah, saya ini kan sekarang benar-benar mainannya rakyat jelata. Di bawah nangis Pak. Setiap pagi saya ngomong sama para jamaah saya, tolong sahabat keluar rumah bawa duit ya. Orang banyak geletakan tidur di jalan. Karena nggak punya bisa sewa rumah nggak bisa, kontrak rumah mahal, mereka tidur di jalan. Berapa orang saya ketemu di belakang Cut Mutia, ya Allah, saya bilang ini sedih banget. Tolong PAN bangkit dong PAN. Saya mohon untuk kedatangan kami ini tidak disia-siakan. Saya yakin Pak Saleh Daulay kan ini punya darahnya darah apa ya? Darah pejuang. Darah pejuang yang saya yakin akan meneruskan perjuangan umat. Karena ini jangan dibiarkan teroris ini stop. Kenapa bendera Papua, orang Papua membakar bendera merah putih, meneriakan kemerdekaan Papua. Kok nggak dibilang teroris? Kan teroris banget itu, cuma dibilang kriminal biasa. Nyakitin betul. Menyakitkan bagi kita nih ibu-ibu yang nggak ngerti permainan politik kotor. Saya sehingga banyak para ulama malas pakai politik kotor, Bu, jorok. Enggak, ada yang bersih kok. Tuh lihat ada PAN, ada PKS, yang begitu. Saya belum lagi tahu nanti ada partai apa lagi yang bisa saya bilang bersih.
Jadi saya mohon Pak Partai Umat. Jadi tolong Pak Saleh Daulay ini, kita nih rame-rame. Saya tadi juga di depan diperiksa kagak boleh masuk karena saya terlambat. Kebetulan suami saya lagi di rumah sakit, saya belain buat kesini ninggalin suami untuk bicara. Artinya saya berharap PAN bisa bergerak. Tolong jangan dibiarin aja, gregetan deh. Masa sih segala yang membunuhnya aja nggak tahu otaknya siapa? Padahal polisi udah bilang ini bukan polisi, berarti ada yang bukan polisi yang bunuh. Ingat kan waktu kita 411 juga, Gatot sudah teriak jangan tembak. Saya Gatot, saya Panglima ABRI, Tito juga bisa. Tembakan terus. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Habib Rizik ini akidahnya kuat, tembakan itu muter balik. Nggak kena Habib Riziknya yang dicasar oleh mereka, banyak sekali peluru. Itu kok nggak dibongkar sih? Itu pasti ada orang itu di belakangnya. Jadi bukan polisi enggak. Nah, tapi ya mereka ngelindungin orang-orang itu. Jadi saya mohon tolong ya Pak ya, saya pengen dengar besok mungkin di berita atau di mana Pak Saleh Daulay ngomong teriak Pak, tangkap otaknya yang 6 orang anak-anak itu. Sampai saya dikira ibunya anak-anak yang 6 orang itu. Waktu saya nangis, saya nggak sengaja cuman bikin video buat teman-teman. Tau-taunya ada masukin ke YouTube. Bu Nurjati emang anaknya meninggal? Enggak sih. Salah satu anaknya. Itu kan anak-anak saya juga, itu anak kita, anak umat, anak-anak bagus-bagus, anak soleh-soleh. Saya tahu anak-anak API Pak. Waktu kita 411 saya kasih duit, nggak mau. Saya kasih duit, nanti kamu makan ini, jajan ini, nggak mau. Mereka anak-anak yang nggak bisa dibayar, anak-anak bagus. Jadi tolong ya Pak ya, Pak Saleh Daulay yang baik hati. Saya yakin Bapak akan didukung lagi nanti oleh umat untuk Bapak menjadi anggota DPR lagi, jadi ketua fraksi lagi. Kalau perlu jadi ketua DPR-nya aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman fraksi PAN, saya boleh nyebut teman-teman ya. Kalau saya bilang wakil saya kan nggak enak kan, so banget lu wakil-wakil, walaupun wakil rakyat. Pak, saya mau konsentrasi pada yang dibacakan Bang Marwan Batubara sebagai jubir TP3 terkait dengan tuntutan. Tuntutannya fokusnya kalau kita perhatikan betul-betul itu tentang laporan Komnas HAM yang kemudian dijadikan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Sigit agar mengusut tuntas kasus ini secara adil, transparan, dan akuntabel ya, dan terbuka. Nah sayangnya seperti temuan TP3 dan beberapa teman di media lain, tidak seperti itu faktanya. Tidak seperti yang dilaporkan oleh Komnas HAM yang disebut laporan penyelidikan, yang oleh TP3 disebut hanya sebatas laporan pemantauan. Jadi terlampau banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya Komnas HAM itu ngotot terjadi tembak-menembak. Itu ngotot banget. Saya alhamdulillah dengan izin Allah hari kedua datang ke lokasi kilometer 50, kemudian saya bikin liputannya, dan sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Fadil Imran. Tidak ada tembak menembak, tidak ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur dan 6 mati 4 kabur. Tidak ada. Kemudian juga yang saya temukan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di sana, itu cuma dengar 2 tembakan 2 kali. Dan itu langsung di depan mobil, jedor-jedor, dan itu seperti, mohon maaf kalau saya sebut merek, laporan majalah Tempo, mati 2 orang di situ. Tembakan 2 kali, tidak ada tembak menembak. Saya tanya 5 orang, 3 orang penjaga warung, 2 orang, 1 parkir, 1 tukang jaga toilet. Yang terakhir jaga toilet dekat sekali. Saya pastikan, kamu di mana posisinya? Saya di situ Pak. Ada 10 meter, enggak ada Pak, saya depan mobil. Jadi saya perkirakan 8 meter. Walaupun gelap, karena eksekusinya di ujung pintu keluar. Itu gelap, tapi ada tetap kelihatan. Dia pastikan betul-betul. Tentu saja saya tidak tampilkan orang dan namanya. Jadi betapa banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian misalnya Fadil Imran mengatakan 10 orang. 10 dari mana? Orang mobil itu cuma 6 orang. Kalau dipaksa 4 mau duduk di sebelah mana? Di sebelah pentil atau bagaimana gitu loh. Terus 6 mati, 4 kabur dari mana? Dari sore itu sudah rame, sudah banyak polisi di situ, dan itu bukan kata saya saja yang saya dapatkan, tapi majalah Tempo pun menyebut dari sore sudah ada. Bahkan majalah Tempo menyebut ada seorang berseragam lengkap berlaras panjang mengatakan tunggu ada kejutan nanti.
Jadi dalam wawancara saya dikatakan si orang pemilik warung itu di situ memang tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Biasanya adalah gembong teroris atau gembong narkoba. Dan malam itu diakui sebagai teroris. Jadi warga yang datang mendekat itu diusir. Pergi, teroris, pergi. Dan mereka juga terkejut sih memang, tapi nggak terlalu terkejut gitu loh. Cuman memang begitu banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti disampaikan oleh Kapolda. 4 lari kemana Pak? Di sebelah sini, belah kanan jalan tol dengan ratusan atau ribuan mobil berkecepatan tinggi, mau lari kemana? Sebelah kanan ada semacam semak-semak yang tidak mungkin orang lari. Dan kalaupun dia ke sana, polisi puluhan di situ. Jadi betapa ini sebuah pembohongan publik ya, bukan kebohongan publik. Pembohongan publik. Publik dibohongi. Dan saya sangat marah ketika Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengancam siapa saja yang mengatakan FPI tidak bersenjata api akan dipidana. Saya marah sekali, saya bikin videonya. Ini manusia apa siapa? Emangnya kebenaran mutlak punya polisi? Masa orang nggak boleh berbeda pendapat? Yang disampaikan Kapolda Metro itu penuh kebohongan. Anda nggak tangkap dia dengan dalih menyebarkan hoax gitu. Jadi polisi ini sudah terlalu berbahaya, seperti kata Bang Abdullah Hemahwa tadi. 6 nyawa yang dibunuh ini manusia, bukan bebek, bukan kucing atau kodok. Bukan kodok ya, entah kodok ini mana, bukan kodok. Jadi ini mohon diperhatikan betapa banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, peristiwa penganiayaan, peristiwa kekejaman yang luar biasa. Tadi Mbak Husnul menghindari kata biadab, sampean yang ngomong ya. Hah? Iya, mati lu. sorry terlalu semangat. Jadi ini 6 nyawa terlampau banyak. Ada peristiwa 22 Mei 10 orang, ratusan orang digebukin, ratusan orang ditangkapin, yang berbulan-bulan melalui proses yang nggak jelas akhirnya keluar juga. Belum lagi sebelum-sebelumnya, terlampau banyak kekerasan di negeri ini dilakukan oleh aparat negara. Dan ini harus dicegah. Seperti harapan Bu Nurdiati Akmal tadi, saya kira PAN punya peran penting yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan cuma sekedar untuk meraup konstituen suara pada 2024. Maksud saya kalau masih ada 2024-nya. Tapi untuk menegakkan keadilan. Ini penting betul dan mohon please benar-benar dalam tuntutan kami TP3 itu kalau pada tuntutan sebelumnya itu abaikan. Please DPR pemerintah mengabaikan laporan pemantauan Komnas HAM. Karena pertama itu tidak berupa laporan penyelidikan, tapi hanya pemantauan. Dan yang paling penting kalau kata teman-teman ahli hukum, itu tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ya kan, tentang pengadilan HAM. Itu yang paling penting. Dan walaupun kami tahu tidak mudah, tapi mungkin dengan kolaborasi PKS, PAN dan beberapa partai yang punya nurani lain, teman-teman PAN di sini bisa menggagas digulirkannya hak angket ya. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi memang nggak mudah. Tapi nasrul minallah wa fathun qarib. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara, barusan kita ikuti bagaimana Nurdiati Akmal, perempuan yang sama sekali tidak muda tadi, yang ruhul jihadnya luar biasa itu, memaparkan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat bagaimana beliau menjadi sangat emosional dalam arti bukan marah, tapi dalam arti hatinya benar-benar terbawa ya. Dan kita yang mendengar pun bisa ikut terbawa suasana hati kita. Tadi juga saya sampaikan demikian bahwa kekerasan terhadap aparat, kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara sudah terlampau banyak dengan jumlah korban yang begitu banyak, sangat-sangat banyak, berlangsung bertahun, dan itu nyaris tidak pernah ada solusinya, tidak pernah diusut tuntas. Kalaupun sempat masuk ke ranah hukum, paling banter yang kena hanya para pion di lapangan pelakunya. Toh kalaupun politik ya satu tingkat di atasnya, yaitu si komandannya gitu ya. Tidak pernah diungkap siapa pemberi perintah, siapa inisiatornya, atau bahkan siapa intelektualnya. Saya nggak tahu berlapis sampai di mana ke atasnya, tapi itu nyaris tidak pernah. Dan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini adalah kejahatan berupa pelanggaran HAM berat yang sudah semestinya semua pihak, terutama khususnya DPR yang diberi mandat kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi bagian dari penyelenggara negara ini dengan tugas pokok
tupoksi tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif DPR. Itu sebabnya walaupun orang bilang ini 6 laskar ini pembunuhan ini hanyalah kasus hukum, tapi kita sadar betul ini penuh dengan nuansa politik. Dan itu sebabnya P3 datang kepada DPR sebagai institusi atau lembaga politik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.